Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang kembali di podcast ini, tempat amatiran seperti kita mencoba mereview film. Aku Aldio, amatiran 1, dan temanku Fania, amatiran 2. Hari ini kita akan ngobrolin salah satu film Korea yang menang penghargaan Asian Film Awards 2021. Yes. Yaitu apa? Voice of Silence. Jadi film ini menang kategori New Director untuk Hong Yoo-jeong, semoga aku benar. Dan juga untuk Best Actor yang yaitu gimana bacanya? Yo Ain. Ya udah dibaca sesuai tulisannya ya. Aku sebelumnya pernah nonton aktornya ini sih di film Alive, #Alive. Tapi kalau misal aku bandingin sama Voice of Silence ini, aktingnya dia tuh jauh lebih bagus di Voice of Silence ini. Of course dia menang Best Actor loh. Wow. Secara filmnya juga jauh lebih oke sih. Penasaran gak sih kayak gimana filmnya? Roll the trailer. Voice of Silence menceritakan 2 orang yang merupakan petugas kebersihan TKP dari para gangster, dan mereka tiba-tiba mendapat misi untuk menjaga anak gadis 11 tahun yang diculik akibat ayahnya yang gagal bayar utang. Namun kemudian aksi tersebut mendadak berubah haluan setelah bos mereka meninggal, dan mereka kebingungan dengan nasib anak kecil yang mereka jaga tersebut. Nah, bagaimana akhirnya nasib anak kecil itu di tangan kedua orang ini? Ini aku tumben-tumbenan, jadi seperti biasa ya, aku nonton filmnya dulu, abis itu baru cari interview, cari trailer. Jadi urutannya kebalik ya. Jadi urutannya aku nonton film adalah nonton the actual movie-nya, baru nonton trailernya. Aku bahkan gak nonton trailernya sih sampai sekarang. Serius? Ya, sometimes aku juga skip itu sih. Cuman kemarin itu tuh kayak apa ya? Aku tuh lagi nyari bahan semacam. Aku ngerasa kalau foreign movie itu tuh kecuali Hollywood ya. Aku tuh butuh banyak kayak nonton interview, butuh kayak mungkin tahu kayak behind the scene-nya gitu. Karena itu tuh ngebantu kayak kita tuh memahami filmnya kan. Nah kemarin itu waktu aku cari review-nya emang nggak terlalu banyak. Despite fakta kalau dia tuh pemenang Asian Film Award ya, kayak nggak terlalu banyak bahan yang aku dapat. Makanya aku akhirnya nonton trailer gitu. Dan trailernya tuh ngasih aku impresi yang amat sangat berbeda dengan filmnya yang sebenarnya sih. Kayak trailernya itu tuh buat aku itu tuh ngasih kesan kalau ini tuh filmnya tuh film action, kejar-kejaran, yang kayak ya action as if kamu tuh kayak fast pace kayak gitu-gitu loh. Sedangkan sebenarnya film ini tuh film drama notok film drama gitu. Jadi kayak gak ada aksinya gak sih? Exactly. Dan menurut aku ini film drama yang deep gitu loh, yang emang kamu tuh exploring emotion kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, menurut aku tuh trailernya tuh lumayan misleading sih. Itu trailernya, belum trailernya ya kan. Aku tuh kaget banget waktu 5 menit pertama film ini tuh, aku tuh gak nyangka kalau ternyata 2 karakter utamanya ini yang sebenarnya tuh terlihat inosen, jualan telur kan, mereka kan pekerjaannya kan. Ternyata dia tuh punya side hustle, pekerjaan sampingan sebagai tukang bersih-bersih mayatnya gangster. Mereka kan masuk yang nyulik gak? Enggak ya? Enggak. Yang nyeting mayatnya digantung itu mereka. Iya. Jadi semacam kayak gangster itu misalnya tuh lagi berantem sama siapa, nyulik siapa gitu. Terus abis dipukulin kan, nah itu tuh dibawa ke satu warehouse, terus 2 orang nih karakter utama kita namanya Tae-in sama Chang-bo. Nah itu tuh yang kayak semacam gantungin, terus kayak nyediain plastiknya biar kayak darah yang nggak berceceran kemana-mana. Baru ntar disiksa sama mafianya atau sama gangster ya kayak gitu. Mungkin di situ adalah sisi menariknya dari film ini menurutku, karena ceritanya tuh sebenarnya lumayan sederhana kan. Sederhana banget. Cuman yang bikin berdinamika itu adalah duet Tae-in sama Chang-bok ini gitu. Buat aku tuh perpaduan karakternya mereka itu ngasih perspektif baru gitu loh buat film yang core ceritanya itu adalah hubungan tentang penculik dan yang diculik. Benar kayak gitu. Kayak yang aku bilang tadi, keduanya itu tuh terlihat polos,
dialognya pun polos, ya kan? Kayak ngasih lihat kayak cara berpikirnya mereka pun kayak kelihatan polos banget, kayak orang desa lah gitu. Iya, settingnya desa. Maksudnya kayak bingung. Kayak orang desa dan orang kota aja. Maksudku tuh gitu, kayak kepolosannya itu tuh ada gitu loh. Gitu. Dan apa ya? Aku tuh jadi melihat kalau sebenarnya kenapa kok mereka melakukan kerjaan jadi tukang bersih-bersih mayat dan gali kuburnya gangster itu tuh karena ya itu cuma Mereka caranya nggak punya- mereka cari duit aja. Gak punya pilihan lain. Di tempatnya. Bukannya mereka yang jahat gitu, it's just what they do for living gitu. Jadi kayak apa ya? I think it's two different thing ya, karena kayak kita ngelihat kayak sistem sosial ekonominya mereka tuh gimana, tinggalnya di lingkungan seperti apa, dan kayak mereka orangnya gimana. Jadi kayak kita tuh merasa kayak ya mereka tuh bukan orang jahat sih, kayak mereka tuh cuman ya udah situasinya seperti itu, mereka harus bekerja seperti itu gitu. Orang pas nguburin mayat dibacain Alkitab kok, didoain sama Changbok, kayak yang gimana ya, secular at its finest gitu loh. Changbok ini orang yang religius gak sih? Orang Dia yang sampai religius, nyuruh si Tain buat dengerin benar. Nah, di setiap malam. Kayaknya kita belum nyebutin si Tain ini tuh dia tuh nggak bisa ngomong. Dia punya tuh masalah. mute, karena dia ada punya masalah Di tenggorokan. tenggorokan. Jadi kayak dia nggak bisa ngomong, si Changbok nih bantuin yang kayak tadi ya, ngasih dia tuh bikin recorder yang isinya tuh doa-doa gitu. Doa-doa kayak apa sih yang di gereja itu loh, yang biasanya diomongin ya kayak gitu. Ya, biar dia lebih termotivasi loh si Iya. Tain-nya. Tapi Tain masih bisa dengar. Dia cuma nggak bisa bicara toh. Karena kita tuh diajak melihat dari perspektifnya mereka. Dan mungkin dari penulisan skripnya itu juga terasa jujur banget ya. Dalam arti tuh dua orang ini tuh bukan orang yang kayak punya hidden agenda gitu. Ya kan? Jadinya tuh aku tuh jadi berpikir kayak ya ini tuh sesuatu yang ada di realitas sih. Kayak seberapa banyak sih orang yang terpaksa ngelakuin hal berdosa gitu. Karena mereka tuh butuh itu tuh buat cari uang, karena itu pekerjaan. pilihan yang mereka tahu tuh cuma itu doang gitu sih. Jadi aku suka sih premisnya sih. Aku ya juga nggak baca sinopsisnya, aku nggak nonton trailernya, aku cuma melihat poster. Tapi kalau dari poster kelihatan sih sebenarnya kalau ini drama banget. Apalagi judulnya kan Voice of Silence. Iya. Kelihatan drama. Cuma pas aku nonton 5 menit pertama itu kan mafia, gangster, terus ada penyiksaan. Itu aku kira inti cerita itu bakal mereka kabur dari mafia atau mafia ngincar mereka. Iya, bisa. Karena itu yang biasanya terjadi ya. Awalnya aku mikirnya kayak gitu, ternyata sebuah drama yang heartwarming banget. Aku yakin mereka berdua tuh gak bisa berantem loh. Sungguhan deh, orang-orang tuh gak bisa berantem. Pasti kan kelihatan tuh ada scene nyatain yang berantem. Oh iya, gitu cuma kayak wow. Mukulnya kayak anak ini ya, anak SMA. Malah lebih ini. Aku suka sama ceritanya sih. Mungkin memang kalau baca sinopsisnya kedengeran kayak agak klise, agak biasa, tapi dinamika karakternya aku suka. Yes, aku setuju banget. Nggak melulu, maksudnya kita ngelihat perkembangan dua orang yang bermasalah ini, yang diculik dan yang menculik. Itu awalnya kan kita lihat mereka tuh awkward banget, terus semakin lama semakin saling memahami dan saling membantu sama lain, itu dapat banget sih feel-nya. Siapa nama ceweknya? Iya. Kayaknya bacanya Choya deh. Oh bukan. Susah sih. Pokoknya ini aja. Ini sorry ya kalau kita salah pronounce namanya. Apa baca sesuai itu aja tulisannya? Chohi. Pokoknya yang diculik ini, iya. Chohe, we go with Chohe. Dia memberikan perubahan yang sangat besar ke kehidupan rumah Tain. Jadi rumah Tain ini kan sebelum kedatangan si Chohe, ya anak yang diculik ini, rumah itu berantakan. Dia Tain tinggal sama adiknya dan kondisi rumah tuh kayak amburadul banget. Iya. Ya ampun, yang adiknya tuh nggak kelihatan saking banyaknya tumpukan laundry. Itu kayak bajunya nggak dicuci semua tuh. Nggak tahu deh. Benar berantakan. Terus kedatangan si Chohe ini malah justru ini ya mengubah secara perlahan-lahan kehidupan rumahnya Tain, itu yang aku suka banget sih. Untuk cerita 30 menit terakhir itu aku ya memang banyak yang terjadi sih. Itu kayak lumayan ada pack twist, ya. Terus ini, terus itu, terus ini, terus itu. Ya.
meski nggak ada twistnya, ini bukan action ya, sebuah kejadian, dan meski nggak ada action itu kita tetap dibuat tegang sama ceritanya karena itu kan memang fact dan banyak yang terjadi dan dinamika kedua karakter ini lagi dites dan itu aku suka sih. I think apa ya, memang kayak salah satu keunggulan dari film ini tuh adalah memang dua karakter utama sama mungkin satu lagi si Cho Hye ini ya, karena dia pun akhirnya ngasih flavor gitu loh ke karakter-karakter yang ada di sini gitu. Aku suka banget sih focal point-nya itu mereka tuh di karakter gitu, karena mungkin yang review kemarin-kemarin kita kan selalu yang kayak karakternya kurang ini, kita nggak invest. Ini kita invest banget nih sama karakternya nih. Semua karakternya sih sebenarnya. Exactly ya. Menurutku tie-in itu tuh punya ekspresi yang frontal gitu loh, buat menggambarkan emosinya dia. Dia misalkan kalau dia marah atau dia bete atau dia lagi bingung tapi seneng tapi bingung gitu. Dia kan sering kayak gitu kan ya kan. Itu tuh aku tuh bisa dengan mudah membedakan gitu loh ekspresinya dia. Secara dia nggak ngomong kan ya. Bagus banget actingnya. Iya. Kayak he deserve sih. Yo In Ah itu deserve dia dapet best actor sih. Karena menurutku kayak wow, susah banget kamu tuh acting nggak pakai dialog, cuma pakai ekspresi aja. Dan mungkin gerak badan ya, gestur badannya dia tuh menurutku bagus juga gitu. Tie-in itu tuh agresif, emosinya meledak-ledak, kelihatan kan sebenarnya kan. Tapi dia tuh kelihatan harmless dibandingin Changbok. Karena dia itu tuh nggak bisa pakai suaranya buat mengekspresikan emosinya dia kan gitu. Sedangkan penyeimbangnya itu adalah karakter Changbok sama si Cho Hye ini, dimana mereka itu tuh adalah karakter yang gentle, yang apa ya, yang sabar gitu. Tapi mereka berdua itu tuh yang malah bisa ngomong gitu. Cuman mereka tuh nggak berani ngelawan orang-orang lain nih yang kayak mungkin mau jahatin mereka tuh nggak berani ngelawan gitu. Jadi menurut aku tuh sebenarnya tuh menarik banget sih hal ini, kayak semacam yang agresif itu nggak punya alat buat menyuarakan pendapatnya. Sedangkan yang kalem itu tuh bisa berpendapat, tapi mereka tuh punya ketakutan nih gitu. Mereka tuh nggak seberani yang agresif ini gitu. Jadi lebih sering memendam sambil ngomel di belakang. Benar. Jadi menurutku tuh lucu sih, kayak semacam apa ya, batasan sama kelebihan yang dikasih sama direkturnya ke karakternya itu tuh kayak menarik banget gitu loh. Mungkin itu salah satu yang bikin film ini tuh kayak menyenangkan ya buat ditonton ya. Filmnya juga durasinya pendek sih, cuma 1 jam setengah ya. 1:39 kalau nggak salah. Sampai 2 jam kok. Dan ya untuk karakternya memang karakter utamanya sih, terutama tie-in itu dapat banget ekspresinya. Yes, agree. Kayak yang udah kamu bilang tadi, actingnya itu bagus banget. Yes. Dia tanpa dialog kita bisa tahu gimana perasaannya, dia lagi sedih, lagi bingung, itu kita bisa tahu tanpa harus ada yang menarasikan. Kita cuma bisa lihat dari ekspresi sama gestur tubuh, kita udah tahu semua itu menandakan dia actingnya bagus banget. Yes. Terus juga untuk Changbok itu kelihatan banget dia peduli sama tie-in. Yeah. Meskipun di beberapa scene kayak nyebelin banget. Udah kamu aja yang ngurus. Yang ngurus Cho Hye. Kamu tahu kan rumahku. Yeah. Ini tak kasih uang. Makan yang enak. Tapi asal kita bisa lihat kepeduliannya yang sangat dalam sih ke tie-in. Dia kayak jadi sosok bapak kok di tie-in. Terutama di endingnya sih. Itu yang dia rela ambil resiko itu buat tie-in biar selamat, maksudnya biar gak mengambil resiko yang berbahaya itu. Jadi kayak dia tuh ngambil yang resikonya lebih tinggi daripada si tie-in kan. Ya Cho Hye pun sebagai permasalahan sebagai permasalahan utama di sini juga baik banget. Ya enggak sih? Iya, I think dia itu tuh menurutku karakternya ini tuh kompleks juga sih. Ya kayak realis gak sih? Jadi dia tuh memang di sisi lain juga takut, bukan takut sih, kayak nggak nyaman diculik, dan dia ada beberapa kali usaha untuk melarikan diri loh. Tapi dia ngelihat situasi rumahnya si tie-in juga nggak tega. Akhirnya dia mencoba untuk membantu tie-in sambil mencoba mencari celah untuk kabur dari sana. Terus juga akhirnya dari sana mereka dan tie-in, si Cho
Chohe dan Tae-in akhirnya mulai semakin dekat. Itu aku suka banget sih ngeliat chemistry mereka berdua. Menurutku buat ukuran anak umur 11 tahun ya, si Chohe ini punya kedewasaan yang sangat tinggi, exactly. Tapi itu mungkin karena backstory-nya dia itu adalah anak dari orang kaya nih gitu. Dia itu tuh anak yang paling gede deh ya kayaknya. Atau kedua apa? Dia anak yang paling gede, but then kayak semacam orang tuanya dia itu tuh nggak memberikan dia perhatian ke dia karena orang tuanya merasa yang paling berharga itu adalah anak laki-lakinya mereka gitu. Adiknya dia toh. Adiknya dia, dimana adiknya ini nanti yang akan jadi penerus bisnis keluarga dan sebagainya gitu. Jadi mungkin kayak Chohe ini secara dia mentality itu mungkin apa ya, sudah terbiasa taking care of herself gitu, dan terbiasa nggak dapat perhatian dari orang tuanya kayak gitu. Jadi waktu dia diculik dia tetap kelihatan takut kok. Dalam arti itu natural aja, tapi juga dia tuh punya semacam kayak empati gitu buat si Tae-bok sama Tae-in si Tae-in sama adiknya gitu. Semacam dia tuh punya empati kayak oke, dia nyulik aku, tapi kayak ya adiknya ini kan kayak innocent gitu loh, dan kayak adiknya si Tae ini kan terbengkalai juga kan, mungkin dia ingat dirinya dia ya. Iya, sama adiknya mungkin ya. Jadi kayak ada beberapa orang yang bilang, kenapa sih kok baik banget, aneh banget tuh nggak sih kamu tuh diculik, tapi menurutku kayak cara berpikirnya Chohe itu adalah seperti itu. Mungkin dia teringat dia yang mungkin dulu nggak pernah diperhatiin, that's why makanya dia tuh yang kayak benar-benar kayak kakak cewek gitu ke adiknya Tae-in gitu. Untuk anak sekeluarga yang kaya tuh cukup mandiri banget gak sih Chohe bisa ngelipat baju sendiri dan nyuci sendiri. Iya. Terus sopan santunnya dia tuh loh yang kayak dia tuh kayak kamu nggak boleh makan kalau kakak kamu tuh belum mulai gitu. Bagus juga ya sih dinamikanya si adiknya Tae-in sama itu. Aku suka dia tuh nggak kena Stockholm Syndrome. Dalam arti kan gampang aja kan sebenarnya kayak dibikin kayak oh ya dia tuh suka sama let's say penculiknya, simpati gitu, dan kayak dia melakukan apapun buat penculik. Maksudnya tau kan ya sindrome kayak gitu. Cuman kayak sebenarnya sampai akhir tuh tetap diliatin kayak dia tuh tetap sadar kalau Tae-bok dan Tae-in dan Jang-bok itu tuh adalah penculiknya dia. Dia tetap berusaha sekuat mungkin dia bisa balik ke keluarganya dia. Tapi di sisi lain dia tuh juga terus berempati sama mereka gitu loh. Semacam kayak dia tuh paham kayak ya these two people itu tuh just doing their job gitu loh. Ada bosnya lagi sebenarnya itu tuh yang menggerakkan semuanya. So it's not their fault. Gitu. Si Chohe juga termasuk ini tuh santai aja kalau misalnya ini butuh uang banyak. Butuh minta uang banyak ke ayahnya, ya dia yang nulisin suratnya. Iya, kayak gitu. Terus pas di foto, ini kamu kelihatan bahagia, terus disuruh sedih. Nanti ayah kamu nggak percaya kamu tuh diculik, soalnya dia terlalu happy. Tapi mungkin kayak pengalaman dia diculik itu adalah pertama kali dia tuh kayak semacam merasakan kebersamaan. Ya kebersamaan, karena secara mereka makannya bareng, terus mereka bercanda bareng kan sore-sore gitu. Dan aku tuh ingat banget yang scene terakhirnya waktu Tae-in ngembaliin Chohe ke sekolahnya dia. Kan gurunya itu tuh kan kayak itu ya penculiknya Chohe ya, itu ya, tapi Chohe itu cuma yang kayak diem aja kan, karena kayak mungkin despite dia itu tuh emang mengalami kejadian diculik di mana itu nggak enak ya. Dia tuh juga tahu kayak orangnya tuh baik gitu ke dia gitu, makanya dia tuh diam aja. Kayak cuma kayak tahu loh. Enggak, itu gurunya assume ini penculik nggak soal yang kayak teriak-teriak. Bukannya ini deh, dia dibisikin nggak sih? Enggak sih rasanya. Oh iya kan? Did I miss that? Oh my god. Malah justru aku ingatnya itu siapa? Terus si Chohe kan agak ragu toh. Dia ngeliat bolak-balik ngeliat Tae-in tapi agak ragu. Dia emang kelihatan takut sih, makanya kayak mungkin gurunya tuh assume itu penculiknya. Lagian Tae-in mau pakai baju berdarah-darah gitu. Enggak, kok seingatku dia ini ya. Terus di scene sumpah. akhir dia ini kayak bisikin. Nanti kita cek lagi ya. Menarik banget sih, kayak menurutku kayak tiga orang itu tuh yang bikin kenapa film ini tuh berhasil menurutku ya. Tanpa mereka yang segitu kompleksnya, menurutku tuh film itu nggak bakal jadi semenyenangkan itu sih. Dan juga ya memang ini sih banyak jalan cerita yang tidak terduga tuh bikin nambah enjoyment.
Iya, Kita- benar-benar. Ini banyak twist yang Benar-benar. cukup konyol ya. Iya. Meskipun ini sebuah drama, tapi ini ada beberapa twist yang cukup kaget dan bisa bikin kamu ngakak. Iya, outcome-nya nggak biasa itu, dan kita pun kayak off guard gitu loh, semacam kayak kita tidak menyangka akan ada itu gitu loh. Terutama di menit akhir ya. Benar. Loh, kok gini loh? Lucu banget, sumpah aku tuh yang kayak, iya. Kita ngomongin ini kali ya, visual kali ya, secara ini yang ngedirect tuh dapat best director nih gitu. Best director. Padahal dia ini ya, new director loh. New. Kalau nggak salah dia ini film keduanya, tapi yang pertama tuh kayak masih termasuk film indie sih. Mungkin. Dari film ini ya, selain karakternya, aku tuh suka flow ceritanya aku suka, pace ceritanya aku suka, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu. Kayak ngalirnya tuh menurutku enak aja gitu loh. Ngalirnya tuh enak aja, cocok banget kalau kamu nonton mungkin kayak sore-sore lagi santai gitu. Terus aku menikmati semua scene-nya dia, nggak ada dialognya. Dimana biasanya scene yang nggak ada dialog tuh terasa kosong kan. Cuman di sini tuh menurutku scene tanpa dialognya tuh justru tuh ngasih kita kesempatan buat kayak membaca lingkungannya mereka, membaca suasananya mereka kayak gitu. Karena lingkungannya itu tuh digambarkan dengan cukup detail, kayak kamarnya Tae-in digambarkannya kayak gimana ya kan. Terus juga kayak jalan ke rumahnya dia digambarkan kayak gimana. Menurutku tuh kayak cukup deskriptif sih buat kita gitu. Dan ikonik gak sih? Dan ikonik sih. Favoritku tuh adalah setiap kali Tae-in naik sepeda membelah sawah pulang ke rumahnya dia. Karena rumahnya Tae-in itu tuh kayak, kan ini desa nih ya gitu, rumahnya dia tuh masuk lagi gitu lah ya, kayak pedalaman desa kayak yang benar-benar kayak desa yang rumahnya tuh kayak sekilo gitu loh jarak satu sama lainnya gitu. Menurutku itu tuh kayak amat sangat cantik ya kan, kayak aku suka permainan warnanya itu hidup banget. Kadang itu aku yakin tuh warnanya diedit sih, karena kayak merekah banget gitu loh warnanya, warna the most beautiful like violet, pink, purple that I've ever seen in movie ya. Itu tuh bagian desanya. Itu tuh bagian desanya sih, benar-benar. Visual. Aku tuh suka mikir kalau scene itu tuh semacam kayak simbolisme dari rezeki buat Tae-in. Karena semacam dia tuh kan punya keterbatasan nih, dia pun hidupnya tuh lumayan struggle gitu kan. Jadi kayak apa ya, dia itu tuh melewati pemandangan yang indah tuh kayak rezeki buat dia gitu loh. Aku tuh suka mikir kayak gitu. Karena kayak setiap kali scene itu tuh kan selalu digambarinnya tuh dengan sinematik kan, kayak semacam apa ya, digambarinnya itu tuh amat sangat syahdu gitu loh Al. Kayak gitu, so aku suka mikir kayak gitu. Terus beberapa angle menurutku nggak biasa juga. Kayak apa? Ada bagian waktu Tae-in sama Changbok itu pertama kali ngajak si Cho-hye itu, nggak sengaja ngajak Cho-hye itu ngubur mayat. Kayaknya tuh nguburin si Sajangdingnya deh, si manajernya itu. Terus di bagian itu tuh ada kayaknya tuh shot tuh dari bawah gitu loh. Jadi si Changbok itu tuh lagi gandeng tangannya Cho-hye, terus dilihatin kalau ada kayak keringet ngalir gitu. Gak perhatian sih tuh. Sumpah itu tuh kayak menurutku tuh kayak wow, kayak semacam dan mereka sambil ngobrol apa gitu loh. Pokoknya itu menurutku tuh jadi kayak satu momen yang kayak apa ya, memperlihatkan tuh kayak ya orang-orang ini tuh baik, but then pas aja kerjaannya mereka kayak gitu. Karena kayak di saat mereka ngubur mayat kayak si Cho-hye kan takut kan, dia tuh tetap gandeng tangannya, Changbok tuh tetap gandeng tangannya Cho-hye gitu loh, biar dia nggak takut gitu. Kira lama-lama terbiasa ya. Exactly gitu. Jadi aku suka banget itu. Aku juga suka semua scene yang fokus ke ekspresinya Tae-in. Suka banget. Karena kayak apa ya, dia punya banyak micro expression gitu nggak sih? Iya, ekspresinya luas sih, kayak dalam banget. Satu lagi bagian yang aku suka itu tuh bagian waktu Changbok ngambil uang tebusan buat Cho-hye di pasar, ya kan? Jadi Changboknya tuh ngerasa gelisah karena ini tuh pertama kalinya dia tuh melakukan
tindak kriminal yang terang-terangan dia langsung terjun tuh ini baru pertama kali. Iya, yang di depan umum. Exactly, karena sebelumnya dia cuma behind the scene aja kan. Jadi dia tuh ngerasa gelisah, dia tuh ngerasa deg-degan gitu. Dan kayak ya selain dari ekspresi mukanya of course, the way the camera moves itu tuh juga memperlihatkan kayak semacam oleng-olengnya dia tuh kita tuh berasa gitu, yang dia tuh yang benar-benar nggak ada yang ngejar, cuman dia tuh ngerasa kayak gelisah Panik, aja, ya. jadi dia tuh panik gitu bawa duitnya itu tuh sampai akhirnya tuh Ada tragedi. apa ya, ada tragedi bener. Ada ending yang tidak tidak kita duga. Itu tuh terjadi sama si Changbok gitu. Dan menurutku kayak sequence-nya dari dia itu ngerasa gelisah sampai dia akhirnya terjadi itu tuh menurutku tuh ada kayak poetiknya gitu loh, kayak semacam low light gitu. Terus kayak apa ya, fokusnya tuh benar-benar di Changbok doang, kayak aduh nonton deh, kayak aku tuh susah banget ngejelasinnya, because menurutku tuh kayak amat sangat di scene itu tuh aku tuh yang benar-benar kayak aku nggak ngapa-ngapain, aku tuh fokus beneran cuman kayak apa ya, menikmati setiap menitnya gitu. Karena biasanya aku nonton film mungkin sambil kayak main handphone atau apa gitu. Ini enggak gitu. Soalnya dia bagus sih ini penggambaran scene-nya dan ya pengambilan kamera gambarnya tuh bagus banget soalnya. Bikin yang nonton itu juga ikutan panik. Kan beberapa kan dia sempat misleading tuh, ada yang ngikutin, kameranya ngarah ke yang ngikutin, dikira ya aku juga ngira itu mafia lain yang ngejar uangnya. Terus ternyata enggak, terus ada lagi, terus enggak. Jadi yang nonton tuh juga ikutan tegang sama kayak Changbok. Itu menurutku bagus banget sih penggambaran cerita, penggambaran sini ya. Ya aku juga setuju. Bagian paling ikonik itu setiap tie-in bawa sepeda, suasana sawahnya tuh menurutku bagus banget, kayak estetik. Iya, estetik banget. Sungguhan. Suasana sawahnya, terus suasana langitnya, terus juga aku suka sama tempat mereka kerja. Maksudnya kan jarang film yang menggambarkan TKP tempat penyiksaannya kayak gini. Itu bikin nambah wawasan baru. Oh gini, coba aku nggak tahu itu nyata apa enggak. I think ya itu lumayan realistis sih. Secara itu gudangnya kan di dekat kayak hutan gitu kan, dan mereka tuh ngubur semua mayatnya di hutan kan. Mungkin ini ya beneran ya. Iya, maksudnya itu kalau misalnya di film-film true crime itu adalah tempat yang harusnya strategis sih. Iya, memang suasana desanya bagus sih. Meskipun pas malam pun juga aku suka waktu si Sohei itu kesasar. Dia mencoba kabur terus kesasar. Terus si tie-in nyariin itu bagus. Kayak ngingetin aku kayak Jurassic Park sih aslinya. Yang kedua. Jurassic Park tapi versi poetiknya ya. Versi drama. Gak ada dinosaurus. Sama yang dia ngejar fan itu aku juga suka. Oh iya, itu juga bagus sih. Kayak itu juga bagus. Kayak Little Miss Sunshine. Iya benar. Aku nggak tahu apakah memang ada, maksudnya intentionally seperti itu. Mereka tuh ada beberapa. Ya, because kayak aku nggak dapat wawancaranya, so I don't know gitu. Aku pengen tahu sih sebenarnya kayak direkturnya tuh gimana visi misinya dia gitu. Secara kesimpulan aku filmnya vibes-nya hampir sama kayak Pig, cuma Pig kan lebih ke depress ya, lebih ke sedih, mellow lebih gitu. ke mellow. Kalau ini lebih ke heartwarming, lebih ke positif. Ada kayak keceriaannya ya. juga. Ada gitu. sedih tapi banyak sisi positifnya, banyak energi positifnya. Terus juga kalau kamu suka sama drama, ini film ini wajib ditonton banget sih. Soalnya dinamika karakternya dapat banget kok menurutku. Ceritanya juga oke. Kita nggak bisa menduga apa yang terjadi berikutnya. Meskipun aku sebenarnya kurang begitu suka sama endingnya sih. Karena menurutku agak anti klimaks. Tapi aku overall aku enjoy banget nonton Voice of Silence ini. Kamu? Aku setuju sama kamu. Menurut aku film ini tuh amat sangat menyenangkan, dengan karakter yang menyenangkan dan cerita yang menyenangkan juga, gitu kan. Kemasannya menurutku dari semua elemen itu tuh semuanya tuh goes really well together gitu loh. Even kayak bagian endingnya sebenarnya aku tuh nggak masalah gitu, walaupun mungkin buat sebagian orang dan dirimu juga kan, itu tuh kayak menurut mereka tuh terlalu open ending, maksudnya kayak terlalu
tiba-tiba besar di-cut. gitu loh, Komplit, besar iya. besar itunya bolongnya gitu kan. Cuman aku pun nggak masalah karena apa ya mungkin karena aku tuh tipikal yang kayak misalkan kalau dikasih open ending aku tuh malah lebih suka kayak berimajinasi gitu kali ya. Jadi fine sih aku dengan endingnya gitu. Aku tuh malah tertarik kalau nanti itu bakal ada sequel ya. Aku tuh malah tertarik kalau nanti tuh ada sequelnya, tapi center karakternya itu tuh mungkin adiknya si Tae-in. Oh, Semacam iya. kayak idenya tuh dia tuh look back ke kejadian ini nih, ke kejadian yang di Voice of Silence ini. Terus nyeritain gimana kejadian tuh mempengaruhi Berdampak dia ke kakaknya. setelah dia tuh dewasa. Karena dulu tuh dia kecil dia kan nggak tahu apa-apa kan, makanya si Chohei itu ngajarin dia banyak hal kan gitu. Iya. Ya, ingat nggak yang waktu Chohei itu abis kabur, terus balik lagi kan? Si adiknya Tae-in tuh bilang kayak hari ini tuh aku jadi anak baik loh gitu. Oh iya, aku selalu ada di Aku rumah. pinter kan gitu. Yang maksudnya kayak that point tuh aku ngerasa mungkin kayak oh ya dia tuh mempelajari sesuatu dari Chohei sih. Banyak banget. Gitu. Jadi itu bakal menarik banget menurutku yang mungkin pendapatnya dia tuh nggak 100% inosen jadinya karena dia udah dewasa dan dia udah ngerti tentang banyak hal di hidup kan gitu. Iya. Jadi itu bakal menarik. Skor. Coba. Kamu dulu. Aku ngasih Voice of Silence 8,2 per 10. Cie. Lumayan. Bagus ya. Lumayan bagus. Lumayan. Ya ini kayaknya jarang kita ngeluarin Iya. 8 juga. Bisa kita 5, 7. Kalau aku ngasih skor 8. Ya, Aku ngasih skor 8 kayak lumayan. ya. I think ini salah satu drama itu yang apa ya meninggalkan kesan yang amat sangat baik sih. Meskipun filmnya ini bukan film perwakilan Oscar, tapi ya serasa Oscar gak sih sebenarnya? Iya ya sebenarnya semi kesana sih. Cuma mungkin Oscar itu tuh lebih suka film-film yang agak depressing kali ya. Kalau aku sih impresinya gitu ya sama film-film Oscar. Ya, yang open endingnya lebih ke depres, lebih ke tragedi. Benar-benar lebih ke tragedi kayak gitu benar-benar. Sekian kalau dari kita. Aku sih kayak guys nonton deh, bagus serius deh. Kayak apa ya, cocok lah mumpung mendung-mendung gini kan. Pasti bawaannya tuh pengen nonton yang pengen nonton yang mungkin heartwarming gitu. Ini cocok sih harusnya buat musim hujan. Thank you yang sudah menonton sampai habis. Kalian bisa klik like kalau kalian suka dengan video ini. Kalian bisa share untuk teman-teman kalian yang mungkin butuh review soal Voice of Silence. Dan sampai ketemu lagi di video kita yang berikutnya. Bye-bye.